Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi barakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiyakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia Habib Hasan Al-Kaf, Habib Ali Al-Adid, beserta seluruh segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama. Tadi saya dari Padang, begitu sampai di bandara saya langsung kemari, dan masih ada acara lagi. Walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang dimana di saat bulan-bulan yang lain itu turun pengampunan Allah, tetapi di bulan ini lebih banyak pengampunan yang Allah berikan dan yang Allah turunkan. Bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Syahrullah, bulannya Allah, bulan istighfar, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bulan yang dimana dalam bulan ini ada suatu kejadian yang mulia, suatu peristiwa yang agung, suatu peristiwa yang begitu mulia, peristiwa besar, peristiwa yang begitu agung, yaitu perjumpaan yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia selain daripada perjumpaan tersebut. Tidak ada perjumpaan yang lebih agung selain daripada perjumpaan tersebut. Perjumpaan siapa? Perjumpaan baginda Nabi besar Muhammad dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama-ulama, para aslafun saleh, ulama-ulama zaman dulu, beliau banyak sekali mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidi Ahlul Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Said Usman Syafa' ibn Muhammad Syafa'. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj, An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Kemudian disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, karangan Al-Imam As-Said Ja'far ibn Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj
fi isbat Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Al-Hafidh Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul, karangan Al-Imam Muhammad Ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Mukhtasar kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab ada lagi kitab Hilal Ad-Dibaj Al-Matruzah fi Qisah Isra, karangan Al-Imam Muhammad Ibn Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti, yang disyarahkan, dihasiahkan, diberi nama kitab Hasyiah Ad-Dardir, dikarang oleh Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Nah, di daerah Jawa Barat, di daerah Banten, kalau bulan Rajab biasanya pondok-pondok salaf, santri-santri salaf itu pasti ngaji pasaran kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti, atau enggak hasyiahnya, yaitu kitab Hasyiah Ad-Dardir karangan Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir. Kemudian biasanya juga dari Jawa Barat, daerah Banten, kalau bulan Rajab itu biasanya ngaji pasaran satu lagi kitab yang biasa dibaca di pondok-pondok pesantren salaf, yaitu Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan daripada Al-Imam Asy-Syaikh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Al-Imam Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Engkau pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, insya Allah engkau akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Karena saya kalau bahas Isra Mi'raj 1 tahun nggak bakal habis. Sedikit saja yang akan saya bahas tentang Isra wal Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya jelaskan satu kalimat per kalimat biar bapak-bapak ibu-ibu tahu. Anggap aja saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Subhana Allah itu yang rokok matiin rokoknya. Kalau mau ngerokok di luar, jangan di sini. Kau kalau duduk di majelis ilmu harus pakai adab. Saya juga ngerokok, tapi saya punya adab. Jangan bikin malu santri salaf. Betul. Oh ngaji nggak ngerokok. Yang ada saya pulang kalau begini caranya. Nah saudara-saudara, Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat jawab dengan kalimat subhan. Ayo semuanya ikuti saya. Subhana. Kita ngaji yang keras. Subhana. Alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Saudara-saudara, setiap ayat Al-Quran atau apapun kalau diawali dengan kalimat subhana, berarti itu menunjukkan perkara yang luar biasa, hal yang istimewa. Kenapa? Allah memulai kejadian Isra Mi'raj dengan kalimat subhana. Berarti Isra Mi'raj bukan kejadian biasa, tetapi kejadian yang luar biasa. Kenapa? Subhana itu artinya apa sih, Beb? Subhana bimakna tanzih, ya. Tanzihullah min kulli su', bara'ah lillah min kulli naksin. Ayo ikuti. Subhana bimakna tanzih,
Tanzihullah min kulli su. Subhana bima'nal bara'ah. Bara'ah lillah min kulli naksin. Subhana itu artinya adalah melepaskan Allah dari segala macam kekurangan, membebaskan Allah, mensucikan Allah dari segala keburukan dan kekurangan. Sebab nggak ada yang mustahil bagi Allah. Isra Mi'raj kejadian yang nggak masuk akal. Masuk akal nggak? Perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui hanya sedikit daripada waktu malam. Nah, karena ini kejadian nggak masuk akal, makanya untuk menguatkan iman, untuk meyakinkan orang, Allah pakai kata subhana. Maksudnya apa? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Faham? Faham? Faham tentang subhana tadi? Nah, subhanalladzi asra. Asra, maha suci zat yang memperjalankan. Zat yang memperjalankan. Kalau ada yang memperjalankan, berarti ada yang diperjalankan. Nah, di sini Allah memperjalankan. Berarti Isra Mi'raj itu bukan keinginan Nabi Muhammad, bukan kemauan Nabi Muhammad. Sebab Allah yang memperjalankan, berarti itu keinginan Allah yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dan keinginan Allah untuk menghibur Nabi Muhammad. Karena pada tahun tersebut adalah amul huzun, tahun kesedihan bagi Nabi. Kenapa? Paman yang beliau cintai, kafiluhu, paman yang menjaga beliau, yang mengasuh beliau, yang mencintai beliau melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya. Kemudian istri beliau Sayyidatuna Khadijah yang cinta kepada beliau, yang setia kepada beliau, yang mengorbankan hartanya, nyawanya, jiwanya demi perjuangan Islam. Kedua makhluk ini wafat di tahun yang sama, makanya tahun tersebut dinamakan tahun kesedih. Rasulullah bersedih pada tahun tersebut. Allah melihat kekasihnya bersedih, maka Allah hibur Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Faham Asra? Berarti Asra memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Jawab yang keras, siapa yang memperjalankan? Siapa yang diperjalankan? Siapa yang diperjalankan? Berarti Isra Mi'raj kemauan Nabi Muhammad apa kemauan Allah? Keinginan Nabi Muhammad apa keinginan Allah? Faham? Apa lagi? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Al-abd. Di situ Allah pakai kata abd. Abd itu hamba yang utuh, bil jasad waruh, dengan jasad dan ruh. Al-abd yakni bimakna ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan, masya bi'alatil yad, masya yamshi bi'alatil rijl. Jasad yang utuh, melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh, memegang dengan alat tangan, berjalan dengan alat telinga, syaqa bi'alatil qalb, merasa dengan alat hati. Itu hamba yang utuh. Berarti Rasulullah Isra Mi'raj dalam keadaan sadar, keadaan terjaga dengan jasad, dengan ruh, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada beberapa ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Mereka merujuk kepada hadis Sayyidatuna Aisyah. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Kenapa? Dalam ayat tersebut Allah pakai kata hamba, yakni hamba yang utuh, bil jasad waruh, dengan jasad dan juga ruh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, di sini banyak santri ini. Saya tanya, lailan isim apa? Ini santri bukan? Lailan isim apa?
Lailan isim apa? Nakira apa ma'rifah? Siapa yang jawab? Lailan isim nakira. Tandanya apa? Tanwin. Pinter. Ini berarti ini bukan santri semua. Lailan isim nakira dengan tanda tanwin di huruf akhirnya. Kalau isim ma'rifat tandanya apa? Alif lam. Nah, di situ Allah pakai kata lailan. Berarti itu isim nakiro, bukan al-lail. Kalau al-lail, subhanalladzi asra bi abdihi al-lail. Kalau al-lailah itu artinya satu malam penuh. Jadi bedanya kalau ma'rifat itu sudah ketahuan, udah jelas, udah tahu. Kalau isim nakiro itu belum ketahuan, belum jelas. Contoh al-baitu, rumah itu. Oh, udah tahu itu rumah. Tapi kalau baitun, rumah yang mana? Mana rumahnya? Kenapa? Karena isim nakiro, paham? Nah, di sini pakai lailan. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, hanya sedikit, yakni bimakna muddatil Isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sedikit daripada waktu malam. Minal masjidil haram ilal masjidil dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Apa dalilnya? Dalilnya dalam hadis qala Rasul la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, masjid hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalian mau pergi ke masjid manapun, kalian mau pergi ke tempat manapun, tetap tidak bisa melawan kalian kemuliaan, keistimewaan tiga tempat ini, Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Sedangkan Nabi Muhammad, beliau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang banyaknya, maraknya terjadi para pendakwa-pendakwa, dai-dai, penceramah yang salah ketika menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nggak semua, tapi ada. Contoh, ketika pembelahan dada Nabi Muhammad. Mereka berkata, Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Jibril turun bawa cawan yang terbuat dari perak. Ada yang berkata terbuat dari emas. Cawan tersebut berisi air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad, dibersihkan, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Pernah dengar gak ada Ustadz Kiai Habib Pedai ngomong begitu? Pernah dengar gak? Pernah gak? Kalau ada Ustadz, Kiai, Habib, ulama ngomong seperti itu Ustadz, Kiai, Habib, ulama goblok. Saudara-saudara, makanya ngaji itu yang benar. Saya mondok selama 20 tahun. Saudara-saudara, dibelah dada Nabi, yang dikeluarkan itu apa? Tahu nggak apa yang dikeluarkan? Ada yang tahu? Apa yang dikeluarkan? Kalau nggak tahu bilang, saya kasih tahu. Tahu nggak? Yang dikeluarkan dari dada Nabi Muhammad adalah rahmat Nabi untuk iblis. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat bukan hanya sesama Islam, bukan hanya sesama manusia, bukan hanya sesama makhluk, tapi kepada seluruh alam semesta. Iblis termasuk makhluk nggak? Termasuk makhluk. Nah, makanya dicabut, diambil, dibelah dada Nabi, diambil rahmat kasih sayang Nabi, yaitu untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda atau merayu Nabi Muhammad. Paham? Jadi dibersihkan dada Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi itu kotor. Disucikan hati Nabi bukan berarti sebelumnya hati Nabi Muhammad itu kotor. Saya tanya,
Kalau orang awam ada penceramah ngomong begini, hati Nabi dibersihkan, cukup sampai di situ dia menjelaskan. Kalian akan berpikir kalau dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Kalau disucikan sebelumnya apa? Kotor, najis, iya kan? Makanya kalau menjelaskan yang rinci, yang faham. Berikan ilmu sesuai kadar masyarakat untuk menerima ilmu tersebut. Kira-kira penjelasan saya paham nggak? Gampang nggak? Mudah nggak? Jadi dibersihkan hati Nabi untuk membersihkan sesuatu yang sudah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Kalau bahasa syariatnya tajdid, diperbaharui. Ibarat kata bapak-bapak, ibu-ibu punya wudhu, kalian punya wudhu, iya kan? Terus kalian wudhu lagi, boleh nggak? Sama seperti itu. Kalian udah suci, terus kalian wudhu lagi. Kalian udah bersih, udah mandi bersih, terus mandi lagi, nggak ada masalah. Seperti itu pun pembelahan dada Nabi Muhammad. Jangankan hati Nabi, darah Nabi suci, kotoran Nabi suci, air kencing Nabi suci, apalagi hati Nabi Muhammad. Jadi awas, hati-hati kalau berbicara yang sudah berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Singkat cerita, sampai di Sidratul Muntaha. Nabi bilang, ya Jibril, ayo ikut denganku berjumpa dengan Allah. Apa kata Jibril? Cukup, tugasku sampai di sini. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Aku akan hancur, hangus, terbakar menjadi debu. Kenapa? Bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Iya, aku dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Sedangkan engkau adalah cahaya yang bagian dari cahaya Allah. Hanya engkau makhluk yang bisa berjumpa langsung dengan Allah. Akhirnya Nabi Muhammad dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya berjumpa langsung dengan Allah tanpa setitik pun penghalang. Ibarat kata contohnya begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, matahari, kalau bumi mau sampai ke matahari, hancur nggak bumi? Hancur nggak? Planet-planet apapun mau sampai ke matahari, hancur nggak? Ada nggak zat-zat wujud atau bentuk apapun yang bisa sampai langsung ke matahari? Ada nggak? Pasti hancur kan? Terus yang bisa sampai apa? Ketika matahari itu terbit, dia mengeluarkan cahaya. Ketika dia terbenam, cahaya yang dia keluarkan, cahaya itulah yang bisa kembali kepada sang matahari. Satu-satunya yang bisa balik kepada matahari, satu-satunya yang bisa kembali kepada matahari hanyalah cahaya matahari itu sendiri. Satu-satunya yang bisa berjumpa dengan Allah, yang kembali kepada Allah hanyalah bagian dari cahaya Allah. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah? Untuk menerima satu perintah yang mulia, perintah yang agung. Apa itu? Ketika Allah memerintahkan puasa cukup melalui Quran, Allah perintahkan haji cukup melalui Quran, Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup lewat Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima perintah tersebut, karena begitu penting perintah tersebut. Apa itu? Yaitu sholat. Oleh makanya saudara, wasiat saya, jaga kau punya sholat. Perhatikan kau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah, baik buruknya amal ibadahmu, puasamu, zakatmu, hajimu, ilmumu, sodakohmu, semua ibadahmu itu tolak ukurnya ada dalam sholat. Kalau sholatmu baik, seluruh amal ibadahmu baik. Tapi kalau sholatmu rusak, seluruh amal ibadahmu rusak. Sholatmu sempurna, seluruh amal ibadahmu sempurna. Sholatmu tidak sempurna, maka seluruh amal ibadahmu tidak akan sempurna. Jaga kau punya sholat. Habib, saya nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Habib, saya nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, saya nggak bisa sholat, saya lagi sakit, nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Beb, saya nggak bisa sholat duduk, sholat tidur. Beb, saya nggak bisa sholat tidur,
Sholat pakai isyarat mata. Beb, saya nggak bisa pakai isyarat mata. Sholat pakai hati. Beb, saya nggak bisa sholat awal waktu. Sholat tengah waktu. Beb, saya nggak bisa sholat tengah waktu. Sholat akhir waktu. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Ada satu kisah. Ada seekor sapi. Itu sapi bilang begini. Badanku lebih besar dari kambing. Berarti aku lebih mulia karena badanku lebih, dagingku lebih banyak sehingga orang-orang bisa makan lebih banyak manfaat, mendapatkan manfaat dari dagingku. Kambing bilang, walaupun aku lebih kecil dari sapi, setidaknya dagingku juga bisa dimakan dan aku lebih besar daripada seekor ayam. Setidaknya aku lebih mulia dari ayam. Apa kata ayam? Memang kambing lebih besar dari aku. Akan tetapi aku berkokok membangunkan orang sholat. Dagingku bisa dimakan, telurku bisa jadi obat. Setidaknya aku lebih mulia dari seekor anjing yang najis. Apa kata anjing? Anjing bilang, memang aku najis, tapi aku masih bermanfaat. Aku bisa jaga rumah orang dari maling, dari pencuri, dari perampok. Setidaknya aku masih lebih mulia daripada babi. Apa kata babi? Ana syarrud dabbah. Aku binatang yang paling buruk, binatang yang paling hina. Babi dia makan, dia buang air, kotorannya dia makan lagi, dia buang lagi, dia makan lagi. Bapak babi bersetubuh dengan anak perempuan babi, ibu babi bersetubuh dengan anak laki-laki babi. Pokoknya paling bejat binatang itu babi. Tapi apa kata babi? Sebejat-bejatnya saya masih punya iman kepada Allah. Ada yang lebih bejat, ada yang lebih buruk dari saya. Setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jawab. Berarti kalau ada orang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, berarti dia siapa? Jawab yang keras, siapa? 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 Kalau ada RT nggak sholat, RT apa? Yang keras, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Camat nggak sholat, camat apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Pedagang nggak sholat, pedagang apa? Pengusaha nggak sholat, pengusaha apa? Santri nggak sholat, santri apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, lebih babi dari babi. Kan babi bilang lebih mulia dari saya. Makanya ibu-ibu kalau punya suami nggak sholat, besok bangun tidur jangan dikasih makan nasi, kasih rumput. Paham? Jaga kau punya sholat. Ini udah akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, saudara-saudara. Maksiat di mana-mana, pelacuran, narkoba, mabuk, judi di mana-mana. Makanya kalian para anak-anak muda harus menjadi anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anak muda yang menjaga sholat, menjaga Quran, menjaga syariat, sampaikan kebenaran. Jangan pernah kalian takut dengan siapapun. Sampaikan kebenaran walaupun lidahmu harus dipotong. Berjuanglah untuk Islam, tegakkan keadilan. Jangan pernah kalian takut. Pasti nanti ketika kalian berjuang dihina, difitnah, dicaci, dimaki. Lihat bagaimana kalian, kita, apa yang telah kita perjuangkan untuk Islam. Apa yang telah kita perjuangkan untuk Nabi Muhammad, untuk bangsa, untuk negara, untuk rakyat. Apa yang telah kalian perjuangkan? Para ulama-ulama terdahulu, beliau-beliau saudara-saudara di penjara, bahkan diracun, bahkan dibunuh. Kakek kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ditusuk dari belakang ketika sedang sholat, dibunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau berada di barisan paling depan untuk melawan pemerintah yang zalim. Kami punya kakek Sayyidina Hasan diracun,
diracun, keluar isi perutnya, wafat saat itu juga. Kenapa beliau diracun? Beliau diracun karena beliau berada di barisan paling depan untuk melawan para pemerintah yang zalim. Kakek kami, Sayyidina Husain, Imam Husain dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Dipenggal kepalanya, dicancapkan, ditombak, dipertontonkan kepada rakyat. Woi rakyat, woi masyarakat, coba kalian lihat, ini cucu Nabi melawan kami. Padahal Imam Husain tidak melawan pemerintah. Beliau hanya ingin menegakkan keadilan, bela rakyat, bela umat. Dipertontonkan, cucu Nabi saja melawan kami bantai, apalagi kalian. Dipertontonkan kepala beliau. Anak-anak beliau, para anak cucu Rasulullah, cucu-cucu perempuan yang tangannya tidak pernah terlepas dari wudhu, dirantai, diikat, ditawan, dipertontonkan seperti binatang. Al-Imam Muhammad Al-Bagir yang masih berumur 10 tahun dimasukkan penjara. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Musa Al-Kazim, badannya sampai kurus tinggal tulang, diasingkan. Kakek-kakek kami sudah biasa diancam, dipenjara, diracun, dibunuh. Kenapa? Untuk membela bangsa, membela rakyat, membela Islam. Nah, darah beliau mengalir di dalam tubuh kami. Darah keberanian, darah pejuang mengalir dalam tubuh Habib Rizik. Coba kau lihat Habib Rizik, organisasinya dibubarkan, 6 muridnya, 6 laskarnya, 6 pengawalnya dibunuh, ditembak, dibantai, saudara-saudara. Beliau dipenjara dalam masa tua. Saya berkali-kali masuk penjara. 2009, 2010, 2011, 2012, 2018 masuk, 2020 keluar, baru 2 hari bebas, udah masuk lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. 2020 2021 saya keluar, 2021 saya bebas, belum sampai 1 bulan udah masuk lagi, baru bebas 5 bulan yang lalu. Kenapa kami keluar masuk penjara? Saya tanya, apakah Habib Rizik, saya, Habib Hanif, para habaib, para kiai yang berjuang, apakah kami penjahat? Penjahat apa tidak? Apakah kami koruptor? Apakah kami bandar narkoba? Bandar judi? Punya pabrik miras? Nyolong uang rakyat? Nyuri uang rakyat? Saudara-saudara, kenapa kami dipenjara? Karena kami menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan. Yang kami bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu. Oleh karenanya kami para habaib bersumpah, demi Allah, jangankan hanya di penjara, demi bangsa, demi agama, demi NKRI, demi Merah Putih, demi Bhinneka Tunggal Ika, demi Pancasila, demi bangsa dan rakyat Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah demi rakyat Indonesia, saudara-saudara. Ibu-ibu, saya tanya, sekarang sembako naik enggak? Naik enggak? Minyak naik enggak? BBM naik enggak? Cabai naik enggak? Enak enggak? Itu yang kita perjuangkan, kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan rakyat, bukan menguntungkan asing. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Islam, bersumpahlah kalian, berdirilah kalian, berada di barisan paling depan, angkat kepala kalian, tegakkan diri kalian, kuatkan semangat kalian, bulatkan tekad kalian, sampaikan kepada para pengkhianat bangsa, sampaikan kepada para pelacur-pelacur yang nyolong uang rakyat, yang maling uang rakyat, yang membohongi rakyat, yang menipu rakyat, pelacur-pelacur berdasi, sampaikan kepada mereka, kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami akan tegak berdiri, berada di barisan paling depan, bela bangsa, bela agama, bela rakyat, bela negara. Kami tidak akan berhenti sampai mati dan tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara.
Semuanya siap hancur demi Indonesia. Siap binasa demi Indonesia. Siap hancur demi NKRI. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 NKRI harga mati. Saya bilang NKRI, jawab yang keras, harga mati. NKRI. 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 Pancasila. Pancasila. NKRI. Merah putih. Bhinneka Tunggal Ika. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, bahwasanya sebagaimana yang saudara tahu, saya sedang membangun pondok pesantren. Dan pondok pesantren saya haramkan untuk terima bantuan dari pemerintah. Bukan berarti kalau ada diterima bantuan salah, enggak salah. Saya enggak anti pemerintah. Kalau dibelah dada saya NKRI. Tapi ikhtiar saya berhati-hati. Kalau saya terima, nanti takutnya saya akan mendiamkan kezolimannya. Beb, itu presiden, itu pemerintah, pejabat, itu ngelakuin maksiat, zolim sama rakyat. Kenapa dibiarkan? Nggak enak saya menegur. Kemarin habis kasih uang 1 miliar saya. Banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Nanti kalau saya terima bantuan dari pemerintah, kalau saya mau banyak. Nanti ceramahnya saya begini. Masya Allah, pejabat-pejabat ini baik, memakmurkan rakyat, nggak pernah nipu rakyat. Oleh karena saya harapkan kepada hadirin yang hadir untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Sekarang kau kasih 100.000, besok Allah balas 1 juta. Sekarang 1 juta, besok Allah balas 10 juta. Itu janji Allah. Makanya pada malam hari ini keluarkan hartanya yang banyak. Tabungan untuk akhirat, jangan yang dikit. Keluarin yang banyak. Kalau buat beli make up ibu-ibu rela ngeluarin uang 500.000, 600.000. Masa untuk tabungan akhirat ngeluarinnya cuma 10.000, betul? Betul? Siap keluarkan hartanya. Sambil kita bersolawat kepada Rasulullah, nanti nggak ada yang pegang sorban kecuali laskar. Kecuali laskar ya. Selain laskar jangan dikasih. Hanya khusus laskar saja. Sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Hadroh yang kencang. Prajurit, prajurit. Yang keras. Duduk, duduk, duduk. Semuanya keras. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta kematian murah harganya. Maju ayo terus maju. ABC pengkhianat bangsa. Kami bernyanyi demi Allah. Rela demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau 1 langkah, takkan mundur. Walau 1 langkah. Salatullah, salatullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyalain HP-nya. Nyalakan HP-nya semua. Yang di belakang, ayo. Nyalakan HP-nya semua. Salatullah, salatullah. Yang di belakang nyalain. Ayo semuanya. Kita bersalawat kepada Rasulullah. Salamullah ala yasin habibillah.
kau mati syahid pada hari raya. Maju! Maju ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Saya tanya para PHB semuanya, semua para PHB siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati di merah putih. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan negara kita negara yang baik, aman, tentram, sejahtera. Pejabatnya jadi pejabat yang amanah, pejabat yang baik, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Kalian semua tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, semuanya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, kita foto. Terakhir saya ingin mengundang kepada seluruh hadirin untuk menghadiri acara Maulid Akbar. Maulid Akbar